Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Omah Kembang Channel, di mana di sini kita akan sharing-sharing tentang tanaman hias di sekitar kita. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak video-video yang akan saya buat untuk teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini saya sedang mengecek beberapa tanaman hias yang ada di teras rumah saya. Nah, di sini saya sedang melihat-lihat tanaman hias, ada sirih gading dan juga ada mint. Nah, di sini saya mendapati tanaman hias saya, si sansevieria ini atau lidah mertua ini sudah sangat rimbun sekali ya, teman-teman ya. Dan maaf kalau videonya ini agak silau ya, karena ini waktu saya pengambilan video itu sekitar jam 9 pagi dan mataharinya itu sedang sangat cetar sekali. Nah, di sini saya punya dua sansevieria yang sudah sangat rimbun dan sudah mulai ini memenuhi potnya. Dan di sini saya akan rencananya akan melakukan ini perbanyakan terhadap dua pot sansevieria ini ya, teman-teman. Nah, di situ ada sansevieria yang panjang dengan warna kuning di sampingnya dan juga yang warna hijau. Nah, di sini saya akan melakukan perbanyakan, dan karena ini sudah cukup berat, ini saya minta tolong sama ini anak barep saya ya, anak perempuan saya yang pertama. Ini saya minta tolong untuk mengangkatnya karena cukup berat ya. Kemudian untuk yang satu potnya ini masih cukup ringan, jadi saya angkat sendiri, tidak apa-apa ya. Dan ini maaf saya melakukan perbanyakan, saya lakukan di teras karena memang maksudnya di teras yang bagian dalam ya, karena di luar itu sangat panas sekali. Nah, untuk melakukan perbanyakan tentu yang kita siapkan pertama adalah media tanamnya. Nah, ini saya tuh punya media tanam yang sudah saya siapkan di dalam dua pot itu, dan dua pot itu nanti memang saya akan gunakan untuk melakukan repotting terhadap tanaman sansevieria saya. Nah, sebelum ini kita akan ini ya, mencampur dulu, kita siapkan dulu. Nah, supaya tidak terlalu mengotori lantai, ini kita gunakan alas ya, teman-teman ya. Nah, tinggal kita campur saja media tanamnya. Kalau ada yang tanya, itu media tanamnya pakai apa ya, Bun ya? Ini media tanam ini campuran tanah humus dan juga daun bambu, dan di sini ada sedikit ininya apa namanya, sekam mentah. Nah, oke, langsung saja kita lakukan ya. Nah, kita angkat. Nah, karena memang itu akarnya sudah memenuhi pot dan media tanamnya itu sudah habis, jadi mudah untuk diangkat begitu saja ya, teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, akarnya sudah sangat penuh sekali, kemudian anakannya juga sudah mulai memenuhi. Nah, itu bahkan ada yang sampai keluar seperti itu. Jadi kasihan ya kalau tidak kita lakukan perbanyakan, nanti penuh sesak dia rumahnya. Nah, untuk yang sansevieria ini saya akan berbanyakan di pot yang warna orange tersebut. Oke, karena saya ini agak susah untuk membelahnya, jadi saya ini ya, menggunakan pisau untuk membantu memotong akar yang sudah penuh itu. Nah, kita gunakan pisau yang cukup besar ya, boleh pisau apa saja, pisau dapur yang biasa teman-teman gunakan untuk masak itu bisa kita gunakan ya. Nah, tinggal kita belah saja, kita potong bagian akarnya. Nah, setelah itu tinggal kita bagi dua saja. Karena ukuran potnya hampir cukup sama, jadi saya bagi dua dengan ukuran yang sama besar ya, teman-teman ya. Nah, itu sebelum kita tanam, kita bersihkan dulu bagian daun-daunnya yang sudah mulai mengering ya. Oke, lanjut saja, kita siapkan yang satu, kita tanam di pot ini ya. Saya gunakan pot yang cukup besar ya. Ya, seperti itu. Tinggal kita masukkan saja media tanam yang sudah kita siapkan tadi. Tinggal kita penuhi sesuai dengan kebutuhan ya. Kanan kiri, kemudian samping
Depan belakang juga kita penuhi dengan media tanamnya. Oke, tinggal seperti itu saja ya teman-teman ya. Nah, untuk sansevieria ini pertumbuhannya cukup mudah dan tidak perlu melakukan perawatan yang bagaimana-bagaimana ya teman-teman. Termasuk tanaman yang cukup bandel atau bisa jadi rekomendasi yang bagus untuk para pecinta tanaman pemula. Ya, karena memang tidak memerlukan banyak perawatan yang bagaimana-bagaimana. Yang penting kita usahakan media tanamnya itu cukup lembab. Nah, untuk penyiramannya sendiri itu biasanya saya lihat media tanamnya. Sekiranya memang sudah kering baru saya siram. Nah, biasanya untuk sansevieria ini bahkan yang saya taruh di teras rumah itu biasanya cukup seminggu sekali saya siram, itu saja sudah cukup sudah cukup subur ya teman-teman. Dan oke, untuk yang pot kedua ini ya, seperti yang sudah tadi kita lakukan pada pot yang pertama, tinggal kita memberikan media tanamnya, kita penuhin saja media tanamnya dan supaya media tanamnya itu bisa memenuhi semua ruangan, tinggal kita goyang-goyangkan saja potnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti bagian-bagian yang kosong di bawah itu akan terisi sendiri dengan media tanam yang sudah kita masukkan. Oke, kita lanjut untuk sansevieria yang berikutnya. Nah, cerita sedikit ya teman-teman, untuk sansevieria ini, sansevieria hijau ini sebenarnya adalah perbanyakan dari sansevieria moonshine saya atau sansevieria silver ya. Kalau teman-teman tadi lihat di awal video itu ada sansevieria yang berwarna silver. Nah, untuk sansevieria hijau ini sebenarnya adalah perbanyakan dari sansevieria moonshine tadi, tapi saya lakukan dengan cara stack down. Nah, begitu tumbuh tanaman barunya, itu nggak tahu kenapa tumbuhnya jadi beda gitu. Sementara ketika saya melakukan perbanyakannya dengan anakannya, itu dia bisa tumbuh seperti indukannya, yaitu sansevieria moonshine yang berwarna silver keputihan. Tapi tidak tahu kenapa sementara yang ini saya lakukan perbanyakan dengan cara stack down, hasilnya jadi seperti bermutasi gitu, atau mungkin dari ini jenis aslinya seperti itu mungkin ya teman-teman. Nah, di sini saya melakukan seperti yang tadi ya, kita belah menjadi 2, kemudian tinggal kita masukkan ke pot yang sudah kita siapkan dan kita penuhi media tanamnya dengan media tanam yang baru. Nah, nanti sebenarnya itu bisa dilakukan perbanyakan menjadi beberapa pot ya, tetapi karena saya belum menyiapkan pot yang lain, jadi saya hanya menyiapkan satu pot untuk perbanyakan. Nah, mungkin sebentar lagi juga akan penuh kembali, itu nanti akan rimbun kembali ya, karena saya lakukan perbanyakan untuk 2 pot saja juga sudah tampak rimbun seperti itu dalam satu pot, tapi tidak apa-apa ya, ini saja sudah alhamdulillah kita lakukan perbanyakan. Kalau tadi itu dalam satu pot sudah penuh sesak seperti itu juga kadang kasihan juga ya teman-teman ya, kalau kita lihat tanaman kita yang sudah berdesak-desakan dalam satu pot ya meskipun kadang kita ini suka melihat tanaman kita itu rimbun dalam satu pot itu, tapi ada kalanya juga kalau kita lihat pertumbuhannya sudah tidak maksimal, itu suka kasihan ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Nah, kalau kita sudah selesai melakukan repotting atau perbanyakan, apalagi di teras depan rumah, jangan lupa kita bersih-bersihkan ya teman-teman ya. Kita bersihkan media tanamnya, disapu-sapu. Nah, media tanam sisa itu kita simpan kembali dan masih bisa kita gunakan untuk melakukan repotting untuk tanaman kita yang lainnya. Ya, kita simpan dulu di tempat yang teduh supaya tidak mengering. Dan insya Allah dia juga akan tetap subur. Oke, kita bersihkan dulu teras depan rumah kita ya teman-teman.
Dan alhamdulillah untuk kegiatan kita kali ini melakukan perbanyakan sansevieria sudah selesai, dan ini adalah sansevieria hasil perbanyakan saya hari ini. Ya, kita dari 2 pot sekarang kita dapat menjadi 4 pot. Oke, sepertinya untuk video kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua dan juga untuk teman-teman semuanya. Dan kita akan jumpa kembali di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.